Terpikat pesona Hot Duda. Bab 020. Widuri tertawa kecil. Pria berwibawa sedang dalam mode bucin, pasti penampakannya gemas sekali. Iya, mungkin aku butuh waktu lebih lama. Karena setelah masak, aku harus mandi dan bersiap. Nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Aku akan menunggu dengan sabar. Oke, ditunggu ya, Mas. Aku akan segera memulainya. Oke, see you. Ya, Bian sudah menutup telepon itu. Sebelum beranjak ke dapur untuk mulai memasak menu favorit suaminya, Widuri masih saja senyum-senyum sendiri dengan tingkah sang CEO. Duh, masak apa ya? Terus nanti aku pakai baju apa ya? Dan nanti aku akan datang ke kantor untuk pertama 29 kalinya. Aku harus gimana? Ini benar-benar serba mendadak. Tapi aku nggak boleh biarkan suamiku menunggu lama. Ayo kita mulai. Widuri mengoceh sendiri. Dia langsung pergi ke dapur dan menyiapkan makan siang pesanan sang suami. Jatah cuti Alia sudah habis. Kemarin sore, dia baru saja pulang dari bulan madunya, dan hari ini dia sudah langsung bekerja lagi. Teman-temannya merasa sangat keheranan karena bukannya fresh, Alia malah terlihat banyak beban pikiran. Ayo makan di luar, Al. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya tuh layu banget? Padahal baru aja marit, baru aja honeymoon, harusnya kamu kelihatan segar kayak bunga yang baru aja disiram gitu loh. Kata salah satu temannya. Kayaknya si suaminya minta tiap pagi siang sore, makanya Alia lemes banget kayak gini. Iya enggak, A1. Goda temannya yang lain. Udah jangan banyak ngoceh. Ayo kita cari makan siang aja. Alia malah ngambek dan tak suka dengan kata-kata dari teman-temannya. Ya udah, ayo. Para karyawan mulai meninggalkan pekerjaan mereka untuk sementara. Mereka harus mengisi daya mereka agar bisa melanjutkan pekerjaan di sisa jam kerja mereka nanti. Beberapa ada yang memilih untuk makan di kantin kantor, tapi tak sedikit pula yang memilih untuk makan di luar gedung kantor. Di saat itu, mobil yang membawa Widuri baru saja terparkir di halaman parkir utama gedung. Widuri terlihat gugup dan segan, terlebih di momen itu, para karyawan sedang ramai menikmati jam istirahat mereka. Mereka masih ingat siapa aku nggak ya? Apa penampilanku pantas? Duh, kenapa aku gugup banget? Batinnya. Satu tas berisi beberapa lunchbox sudah siap. Widuri sendiri tampil santai dan cantik dengan celana berwarna kaki dan kemeja putih. Terlihat kasual, santai sekaligus rapi. Sejak menikah dengan Bian, Widuri memang selalu pantas memakai pakaian apapun, terlebih apa yang ia pakai sekarang adalah barang-barang mahal. Mari saya antar ke ruangan Pak Bian, Non. Kata Didan sembari membukakan pintu mobil untuk Widuri. Iya, Pak. Terima kasih. Siap tak siap, Widuri harus siap. Dia tak mungkin membuat Bian menunggu lama di ruangannya. Widuri mulai keluar dari mobil, menenteng tas tangan seharga ratusan juta dan seakan auranya terpancar menarik atensi orang-orang di saat dirinya muncul dari dalam mobil. Siapa itu? 30. Siapa ya? Masih muda dan cantik. Loh, itu kan perempuan yang digandeng Pak Bian saat pesta pernikahan Alia. Iya, itu istrinya Pak Bian. Kebetulan, Alia juga baru saja keluar dari pintu utama gedung dan melihat kemunculan Widuri dengan kesempurnaan yang tak mampu ia samai untuk saat ini. Lihat-lihat, itu istrinya Pak Bian. Seru teman Alia dengan girang. Alia tidak segirang dan sepenasaran orang-orang. Dia malah terlihat kesal dan terlihat semakin sedih. 31. Tidak ingin terlihat lemah dan lugu, Widuri belajar mengangkat sedikit kepalanya tanpa mengangkat dagunya terlalu tinggi.
Kedua kaki indah Widuri mulai melangkah dengan pasti dan ia berusaha tetap bersikap tenang dan berwibawa agar tidak mempermalukan suaminya. Wah, ada cewek cantik. Siapa itu? Apa dia calon karyawan baru? Boleh juga nih. Beberapa para karyawan pria yang belum sempat mengetahui sosok Widuri sebagai istri dan Biantara Perkasa begitu semangat ketika melihat sosok Widuri. Heh, jangan macam-macam kalian. Dia itu istri baru Pak Biantara. Tegur seseorang. Tak seorang pun yang percaya. Mereka memang sudah mendengar kabar pernikahan Bian, tapi beberapa dari mereka baru kali ini mengetahui sosok istrinya. Langkah Widuri semakin dekat membawanya ke gedung besar itu. Para staf langsung berjejer rapi dan bersikap hormat saat Widuri melewati mereka. Halo, Bu. Selamat siang. Sapa salah satu karyawan yang ingin menyapa. Selamat siang, tukas Widuri dengan senyum manis semanis gulali. Widuri mencuri hati orang-orang, senyum ramah Widuri membuat para karyawan merasa sangat senang. Wah, ramah banget ya. Cantik pula. Sanjung teman-teman Alia. Heh, biasa aja. Cibirnya kesal dan dia berjalan lebih dulu meninggalkan teman-temannya yang masih ingin melihat sosok Widuri sampai ia masuk ke dalam gedung utama Javas Business Center milik suaminya. Kenapa sih si Alia ketus mulu? Kayak nggak rela ya kita suka sama istrinya Pak Bian. Tahu nih, Alia. Iri dengki salah sasaran. Kira-kira aja kalau iri sama orang. Seberusaha apapun, nggak akan mungkin bisa nyamain istrinya Big Boss. Cibir teman-teman Alia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat pernikahan. Padahal malam itu, Widuri cukup lama berada di pelaminan, masih sempat juga menerima hinaan dari Alia dan Mariati. Setelah melewati lobi dan beberapa lantai dengan lift khusus, akhirnya Widuri hampir sampai di ruangan suaminya. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, Widuri tak bisa berhenti berdecak mengagumi betapa suaminya bukanlah pebisnis kaleng-kaleng. Memiliki gedung yang besar, ratusan karyawan dan bisnis yang terus berkembang. Sebelah sini, Non. Silakan. Didan berdiri tepat di depan ruangan utama Bian. 32. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Tadi Pak Bian menghubungi saya, kalau saya nggak perlu menunggu karena Non Widuri akan di sini sampai jam kerja Pak Bian habis. Iya, tadi beliau juga bilang gitu sama saya. Baiklah. Kalau begitu saya pamit undur diri. Ini tasnya, Non. Didan menyerahkan tas makan siang itu pada Widuri. Silakan, Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Non. Mari. Didan pergi dan sudah menunaikan tugasnya. Didan memang diperintahkan oleh Bian untuk mengantar Widuri sampai ke depan pintu ruangannya saja. Setelah Didan pergi, Widuri tampak nervous lagi. Setiap pengalaman pertama, selalu membuatnya deg-degan, seperti siang ini adalah pengalaman pertamanya berkunjung ke kantor sang suami. Baru saja Widuri akan mengetuk pintu, pintu itu lebih dulu terbuka dan yang membukakan adalah Bian sendiri. Betapa senangnya Bian menemukan istrinya di depan pintu seperti ini. Ternyata kamu udah sampai. Kenapa nggak langsung masuk aja? Sambut Bian. Barusan kok, aku baru aja mau ketuk pintu ini, Mas. Masuklah, aku ke musola dulu sebentar ya, kata Bian lalu merangkul Widuri untuk masuk ke dalam ruangannya yang luas dan terkesan sangat luksurius. Iya, Mas. Santai saja, anggap ini seperti di kamar kita, bisik Bian agak menggoda. Widuri hanya tersenyum tersipu. Bian pun pergi keluar dan akan pergi ke musola kantor yang ada di lantai itu untuk melaksanakan ibadah wajibnya. Rasa kagum Widuri belum berhenti sampai di sana. Ruang kerja Bian sangat nyaman seperti ruang istimewa di hotel-hotel. Begitu nyaman untuk ditempati padahal tadi sebelum sampai, Widuri sempat membayangkan kalau Widuri akan bosan menunggu Bian sampai selesai bekerja.
Widuri duduk menepi di set sofa yang ada di tengah ruang. Dia segera mengeluarkan kotak-kotak makan itu dengan rapi dan memastikan masakannya tetap dalam kondisi baik. Kedatangan Widuri seketika menjadi topik utama obrolan para karyawan. Mereka ikut hanyut dengan romansa yang tercipta di hari-hari Big Boss-nya setelah 7 tahun menduda. 10 menit berlalu, Bian kembali dengan wajah yang segar dan lengan baju yang masih tergulung sampai ke siku. Aura Bian semakin menjadi setelah diterpa air wudhu. Widuri senang sekali melihatnya. "Kamu masak apa?" "Aromanya kecium sampai ke ujung pintu sini," tanya Bian sambil merapikan kembali kemejanya. 33. "Nggak ada yang spesial banget, Mas. Ya kayak gini aja, masakan rumahan," jawab Widuri. Bian duduk di dekat Widuri dan semua lelah hilang mendapatkan layanan khusus dari istrinya. Setiap kali bahagia seperti ini, Bian kadang selalu teringat pada sikap Regita di masa lalu. Jangankan dimintai datang ke kantor untuk membawakan makan siang, Regita bahkan tak pernah sekalipun menuruti setiap titah Bian, titah kecil sekalipun. Tapi Widuri, dia selalu menurut dan Bian berharap Widuri tak akan pernah berubah. "Makannya di lunchbox langsung kayak gini nggak apa-apa kan, Mas? Soalnya aku lupa nggak bawa piringnya," kata Widuri yang sudah menyiapkan. "Nggak apa-apa. Maaf ya kalau kamu bosan, aku cuma masak menu ini aja." "Nggak pernah bosan, mustahil aku bosan." "Ya udah, ini Mas, silakan." "Boleh nggak aku minta satu hal lagi, Widuri?" "Tentu saja boleh." "Apa itu, Mas?" "Suapi aku." Widuri tersenyum lebar. Bian tampak random. Pak CEO yang penuh wibawa benar-benar sedang dalam mode manja, mau disuapi segala. "Kok senyum? Aneh ya?" tanya Bian. "Nggak aneh kok, kadang-kadang orang dewasa perlu dimanja juga, kan?" goda Widuri dan sama sekali tak keberatan dengan permintaan Bian barusan. "Makasih ya, sayang. Apapun buat kamu, Mas." Widuri mulai melakukan tugasnya, dia menyuapi suaminya dengan hati-hati, dengan takaran yang pas, tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. "Tugas dan tanggung jawab kamu pasti nggak mudah ya, Mas. Kamu adalah pemimpin tertinggi orang-orang yang ada di gedung ini." Aku benar-benar takjub. Masih agak nggak menyangka kalau suamiku adalah seorang CEO perusahaan bonafit, sementara aku hanya perempuan terbuang dan tidak memiliki nilai sebelum kamu menemukanku. Widuri agak mengeluh, tapi setelahnya ia merasakan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Bian sudah mendapat 3 suapan spesial. Dia minum beberapa tegukan agar bisa menjawab perkataan istrinya. "Kamu tahu, kadang lebih sulit lagi memimpin di dalam rumah. Di masa lalu, aku bahkan nggak bisa mengendalikan istriku sendiri, dan sekarang, aku juga kadang nggak bisa mencegah Yasa untuk berbuat nakal. Yasa masih berproses, Mas. Sabar aja. Aku rasa, kamu udah bersikap bijak menghadapi Yasa, terlepas dengan apa yang terjadi pada kamu dan Mbak Regita di masa lalu." 34. "Ya, walaupun Regita adalah mama kandung Yas, tapi aku percaya kalau kamu bisa lebih baik dalam memberi pola asuh buat Yas." "Enggak juga, Mas. Peran Mbak Regita tetap yang utama setelah peran kamu. Tapi dia nggak pernah benar-benar mengambil peran itu." Widuri hanya tersenyum miris. Sesuai ekspektasinya, Widuri juga merasa kalau kenakalan Yasa berawal dari perhatian yang kurang. Yasa akan melakukan hal buruk dengan tujuan untuk menarik perhatian orang tuanya. "Harusnya aku nggak membahas soal itu, nafsu makanku jadi sedikit hilang," kata Bian dan dia terlihat gusar. Widuri jadi merasa bersalah. "Maaf, Mas. Tadi aku yang memulainya." "Nggak apa-apa." Membahas mantan dan masa lalu membuat Bian kehilangan separuh gairahnya. Padahal dia sudah membayangkan akan bersenang-senang dengan Widuri di dalam ruang kerjanya itu. Hari-hari Regita agak terganggu.
Entah kenapa, seperti ada rasa tak rela saat ada yang mulai menggantikan posisinya di masa lalu. Jangan sampai Yasa lebih nyaman sama ibu sambungnya daripada sama aku. Itu nggak boleh kejadian. Masa aku yang ngandung, aku yang ngelahirin harus kalah saing gitu aja sama orang asing. Perasaan Regita begitu terganggu. Dia lebih banyak melamun dan tak ingin jika Widuri lebih dominan daripada dirinya. 35. Widuri benar-benar menunggu sampai Bian selesai bekerja. Bian bekerja santai saja hari ini, sambil sibuk menerima telepon dari beberapa kolega. Sesekali Bian duduk bermanja di sofa bahkan menenagi sebuah kecupan pada istrinya. Setelah menu utama, aku perlu dessert, sayang. Dan bibir kamu adalah penutup yang aku mau, bibir kamu manis semanis madu. Bisik-bisik Bian. Setiap selesai memeriksa satu laporan, dia beranjak dari kursi kebesarannya lalu menepi ke sofa dan meminta 1-2 kecupan lembut pada Widuri. Mas, apa kamu semanja ini sebelumnya? Hehe, rasanya gemas sekali dengan sikap manja kamu ini, mengingat kamu adalah pemimpin tertinggi di gedung yang besar ini, ucap Widuri sambil tersenyum kadang terkekeh dengan sikap manja Bian. Apa iya aku manja? Aku merasa biasa-biasa aja kok, jawab Bian menyangkal. Saat ini ia duduk bersandar di sofa single dan Widuri duduk di pangkuannya. Sudah berulang kali mereka melewati adegan kecil itu sepanjang siang ini. Kamu nggak nyadar kalau kamu lagi manja, Mas? Gimana tanggapan para karyawan kamu ya kalau lihat kamu bersikap nakal begini di dalam ruang kerja kamu? Goda Widuri. Nakal sama istri sendiri boleh kan? Tentu saja boleh, tapi kayaknya kamu itu bos yang benar-benar disegani. Pasti nggak akan ada seorang pun yang menduga kalau kamu manja kayak bayi besar seperti sekarang ini. Ya, Bian memang sedang ingin jadi bayi besar. Setelah menagih ciuman, sesekali Bian juga ingin menyusu menikmati yang ada di balik bra istrinya. Beruntung Widuri memakai kemeja dengan kancing depan sehingga itu memudahkan bagi mereka untuk bermain-main seperti itu. Kamu membuat ruangan ini menjadi lebih panas. Tapi, sebaiknya kita tuntaskan nanti di rumah aja ya, Mas. Oke. Tunggu sebentar lagi ya, 10 menit lagi pekerjaanku selesai. Iya, Mas. Bian kembali beranjak ke meja kerja dan menyelesaikan sisa pekerjaan. Ini sudah hampir jam bubar kantor. Widuri segera merapikan lagi penampilannya. La memastikan kalau Bian tak kebablasan sampai meninggalkan noda merah di permukaan kulitnya. Ternyata aman, tak ada jejak apapun yang Bian tinggalkan. Tak terbayang bagaimana hebohnya para karyawan andai saja Bian ketahuan bercumbu mesra dengan istrinya. Selama ini Bian dikenal sebagai bos yang tegas, dingin dan selalu menjaga wibawa. 36. Aku harus tetap tampil cantik, mungkin nanti akan ketemu lagi sama Alia. Aku harus unjuk diri kalau aku hidup lebih baik daripada dirinya sekarang. Widuri tocap. Dia mengulas lagi bibirnya dengan lip cream berwarna soft sehingga membuat dirinya tetap tampil fresh. Widuri tak ingin terlihat lemah apalagi terlihat lusuh lagi di hadapan Alia. Widuri ingin tampil sempurna agar bisa unjuk diri kalau setelah dikhianati, Widuri mendapatkan berkah dari pengkhianatan itu, sementara Alia mendapat nestapa karena telah merebut pria impoten dari Widuri. Kita pulang sekarang. Pekerjaanku sudah selesai, kata Bian dan sudah merapikan meja kerjanya. Iya, Mas. Aku juga udah siap. Widuri masih terlihat cantik seperti saat pertama kali ia datang tadi siang. Oke. Tinggalkan saja kotak makan itu, biar nanti asistenku yang menembawakannya. Biar aku tenteng sendiri aja, Mas. Kalau sampai ketinggalan atau hilang satu kan sayang. Aku baru membeli ini beberapa hari lalu, aku suka warnanya dan ini edisi terbatas. Widuri begitu protektif terhadap tas dan kotak-kotak bekal itu.
Sama seperti para ibu lain saat berusaha melindungi perabot kesayangannya. Kamu bisa beli lagi, sayang. Tapi yang kayak gini udah nggak ada lagi. Ya ampun, kamu segitu sayangnya sama kotak bekal itu. Iya, Mas. Bian jadi gemas. Bian mencubit hidung Widuri dan akhirnya tak melarang Widuri untuk menenteng tas bekal itu daripada hilang, dan Bian tak ingin ambil resiko andai nanti istrinya merajuk dan sedih. Sepanjang perjalanan menuju ke lantai dasar gedung, Bian tak sekalipun melepaskan tenggaman tangannya dari tangan Widuri. Bahkan tanpa rasa gengsi, Bianlah yang membawakan tas bekal itu. "Sini, aku yang bawa," kata Bian saat ada di dalam lift. Bian mengambil alih tas dari tangan Widuri. "Biar aku aja, Mas. Apa kata karyawan kamu nanti pas lihat kamu nenteng-nenteng tas begini?" "Ya nggak apa-apa. Memangnya kenapa? Ya kamu kan. Udah sini, jangan banyak protes. Kalau perlu, sini aku gendong kamu juga sampai masuk ke dalam mobil." "Hehe, kamu ini Mas." Pintu lift terbuka dan begitu Bian Widuri keluar dari dalamnya, semua mata langsung tertuju ke arah mereka. Segala sesuatu tentang Biantara Perkasa selalu menarik bagi penghuni gedung megah itu. Apalagi Bian begitu tegas dan yakin berjalan menggandeng tangan istrinya dan tangannya yang lain menenteng tas lunchbox berwarna ungu muda itu.